Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinata Naisila. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1211251110012. Di sini saya akan menjelaskan tugas studi kasus dari mata kuliah Komunikasi Organisasi. Adapun studi kasusnya yaitu terdapat sebuah perusahaan XYZ yang bergerak di bidang retail memiliki sekitar 500 karyawan. Namun dalam beberapa bulan terakhir terdapat keluhan dari karyawan tentang kurangnya komunikasi internal yang efektif di antara departemen, di antara manajemen, dan karyawan. Beberapa karyawan mengeluh bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan prosedur yang ada di perusahaan tersebut, sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Selain itu, beberapa karyawan merasa tidak dihargai karena kinerja mereka dan merasa bahwa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan dan pengakuan. Nah, di sini saya sudah mengidentifikasikan masalah komunikasi internal yang terjadi di perusahaan XYZ. Masalah komunikasi internal dalam kasus di perusahaan ini adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara departemen, manajemen, dan para karyawan di perusahaan itu. Banyak juga dari bagian karyawan merasa tidak mendapatkan informasi tentang perubahan kebijakan dan prosedur di perusahaan itu, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Selain itu, kinerja mereka juga merasa tidak dihargai karena tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan dan pengakuan atas usaha mereka. Selanjutnya, ini adalah rancangan rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Untuk meningkatkan komunikasi internal yang efektif di perusahaan XYZ adalah dengan melakukan beberapa rancangan. Yang pertama yaitu memperkuat saluran komunikasi antar departemen, manajemen, dan para karyawan agar informasi dapat tersampaikan dengan baik teman-teman, jelas dan tepat pada waktunya. Perusahaan XYZ bisa menerapkan sistem informasi terpusat seperti membuat portal internet sendiri yang memuat kebijakan, prosedur, serta pengumuman yang penting lainnya, sehingga semua karyawan yang ada di perusahaan itu tidak akan merasa kekurangan info yang terbaru gitu. Jadi nggak akan miskomunikasi lagi. Kemudian yang kedua ada mengadakan pertemuan rutin seperti rapat bulanan atau briefing dalam membantu memastikan semua karyawan yang ada di perusahaan XYZ mendapatkan informasi terbaru dan merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga tidak akan terjadi miscommunication lagi di perusahaan itu. Nah, yang ketiga, ada perusahaan dapat mengimplementasikan sistem penghargaan berbasis kinerja yang jelas dan adil, serta memberikan apresiasi terbuka terhadap karyawan agar karyawan merasa dihargai atas kinerjanya. Contohnya, salah satu karyawan di perusahaan XYZ itu telah mencapai target dari perusahaan itu, kemudian pimpinan atau dari perusahaan itu memberikan apresiasi kepada karyawan itu secara umum, jelas, dan adil. Kemudian yang keempat, pelatihan komunikasi bagi manajer dan supervisor. Hal ini diperlukan dan sangat penting agar mereka mampu menyampaikan informasi secara efektif dan mendengarkan kebutuhan serta masukan dari semua karyawan, sehingga semua karyawan merasa dihargai. Nah, di sini ada rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ. Yang pertama, saya sarankan perusahaan membuat program penghargaan yang jelas dan terbuka, sehingga karyawan tahu apa yang harus mereka capai untuk mendapatkan apresiasi di perusahaan tersebut. Nah, jadi si karyawan itu akan berusaha mencapai target mereka agar mereka dapat diapresiasi oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan disarankan untuk melakukan pemberian penghargaan secara rutin kepada karyawan yang sudah mencapai sesuatu, baik itu secara langsung seperti di perusahaan atau di tempat umum lainnya. Dan yang kedua itu secara daring, seperti lewat email, grup WhatsApp perusahaan, dan lainnya. Nah, yang ketiga, perusahaan menerapkan sistem pemberian poin atau bonus dan sertifikat kepada karyawan yang sudah melakukan pencapaian secara resmi. Dengan begitu, para karyawan pasti
akan lebih semangat lagi untuk mencapai target dari perusahaan. Namun jangan lupa untuk kita menggali informasi yang ada di perusahaan agar kita tidak kehilangan atau ketinggalan info terbaru. Nah, sekian saja penjelasan dari tugas studi kasus dari mata kuliah komunikasi organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.